Desember. Ya, sudah mendekati hari libur anak-anak kita ya, yang SD. Jadi judul konten ini KST 5 terkendala beberapa sebab. Ya, terima kasih saudara-saudari yang mengikuti KST 5 ini dari tanggal 31 Oktober 2022 sampai saat ini tanggal 14 Desember 2022. Nah, kalau KST 4 pada konten channel YouTube ini itu dimulai dari tanggal 31 Oktober 2021 tahun lalu sampai 30 Januari 2022. Baik. Nah, yang perjalanan keliling Sumbar tahap 4 31 Oktober 2022, jangan di skip ya guys. Mudah-mudahan kita sama-sama fokus. Kita curhat ini ya. Curhat ya. Nah, KST 4 dimulai dari 31 Oktober 2021 ya. Dan disumbar selama sebulan. Ya, KST 5 ini ya. Nah, beberapa hari ini mulai dari seminggu yang lalu sudah memulai perjalanan ke Serpong, ke BSD ya. Sampai saat ini masih di Serpong. Perkiraan hari Senin barulah bertolak ke Sumbar lagi, memakai kendaraan lain. Nah, jadi dari Sumbar ke BSD ini memakai kendaraan lain. Kalau yang kendaraan saya biasanya bagi saudara-saudari yang menyimak sudah tahu itu memakai Corolla Twin Cam tahun 88 warna merah. Ya, begitu ya. Lalu bedanya keliling Sumbar tahap 4 dengan tahap 5 ini, atau keliling Sumbar tahap 1, 2, 3, 4 dengan keliling Sumbar tahap 5 ini perbedaannya sangat jauh. Ya, kalau keliling Sumbar tahap 4 itu mulai dari merintis silaturahmi ya. Mendatangi tokoh masyarakat adat dan budaya serta agama, berangsur untuk tujuan 19 kota 19 kabupaten itu tahap pertama ya. Tetapi dari tahap kedua, jarak-jarak 2 tahun keliling Sumbar lagi, dan itu lebih banyak tokoh masyarakat adat dan budaya 19 kota 19 kabupaten yang saya datangi. Ya, makin perbaikan sampai tahap 4. Nah, kan terlalu panjang, terlalu banyak konten di bawah sebelum ini. Mungkin agak kesulitan saudara-saudari menelusuri. Nah, jadi silahkan dimasuki konten tertanggal 31 Oktober 2021 sampai 30 Januari 2022. Itu adalah perbaikan dari keliling Sumbar tahap 1, 2, 3. Nah, maka terwujudlah keliling Sumbar tahap 4. Ya. Nah, itu tahap 4 itu tertanggal 31 Oktober 2021 sampai 30 Januari 2022. Nah, begitu ya. Nah, lalu jarak 1 tahun lagi dari 31 Oktober 2021 dilanjutkan 31 Oktober 2022 untuk keliling Sumbar tahap 5. Nah, keliling Sumbar tahap 5. Nah, jadi selama dari akhir Oktober tersebut
ya di Sabtu minggu terakhir Oktober 2022 sampai penuh bulan November. Itulah konten hamba di Sumbar. Apa-apa saja kegiatan hamba, moga saudara-saudari sudi berkunjung dan free kopi pasir sekalian mempelajari. Semoga kita secepatnya satu frekuensi, ya, saling memaklumi niat baik masing-masing. Lalu saat ini berada di Serpong setelah sebulan kurang lebih di Sumbar, ya, mendatangi. Ada yang konsekuen dengan janji, ada yang tepat janji, ada yang mangkir janji. Ya, selama saya di Sumbar kemarin, karena pulang ke Sumbar itu ada planning. Nah, makanya pulang ke Sumbar ada planning, ada janji akan ketemu di kampung, ada koordinasi. Tetapi selama sebulan kemarin batas maksimal koordinasinya ya begitulah. Nah, makanya di waktu-waktu longgar hamba melanjutkan dulu aktivitas pribadi dan aktivitas keluarga terdekat yang sudah lama berhubungan bertahun-tahun. Nah, sementara saudara-saudari yang kita saja belum pernah ketemu atau baru mau memulai hubungan, kemarin itu banyak yang mangkir dan banyak juga yang tepat janji. Nah, beberapa kegiatan besar sebelumnya adalah melakukan tindakan batangeh kepada Bapak Wakil Bupati Solo, Bapak John Firman Pandu Sarjana Hukum, di rumah beliau, ya, di Batu Gadang atau di mana namanya itu, ya. Dari jam 1 atau jam 2 siang sampai habis sholat isya itu melakukan kegiatan batangeh di rumah Wakil Bupati Solo. Nah, kenapa hamba sampai menjalani keliling Sumbar tahap 5? Salah satu alasan adalah melanjutkan program kerja, visi dan misi sebelumnya. Makanya dilanjutkan sampai tahap 5. Tuh, visi dan misinya apa? Bisa saudara-saudari pelajari per konten. Ya, karena rata-rata konten hamba ini butuh konsentrasi menengah ke atas. Ya, tidak bisa cuek, tidak bisa, mendingan nggak usah nonton. Kalau malas mikir nggak usah nonton. Ya, kalau tidak ada peduli adat dan budaya tidak perlu nonton, abaikan saja. Nah, begitu ya. Konten ini butuh konsentrasi agak tinggi atau mungkin tingkat tinggi. Ya, begitu ya. Itu beberapa petunjuk yang moga saudara-saudari mengikuti. Saya siapa, berapa nomor PWA, kedangkarian saya di mana, berdomisili saya di mana, apa perlunya saya keliling Sumbar sampai menempuh tetap bagaimana caranya, dari mana sumber dananya, macam-macam saudara-saudari bisa mempelajari. Cuman yang jelas, ya, yang jelas korban terzolimi oknum-oknum dari Pangulu, Datuk, BPN, BMN, Bamus, Wali Nagari, kan, atas nama kan ya, bukan sekedar Pangulu, Datuk, terzolimi oleh Pemda. Hamba sebelumnya sudah ikhtiar untuk mendatangi. Sampai saat ini hamba masih ikhtiar. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan saudara-saudari?
Sanggupkah mendatangi tokoh masyarakat adat di masing-masing kota, masing-masing kabupaten? Dana independen, kendaraan pribadi, meninggalkan istri dan anak 3 bulan tahap 4 sebelumnya. Ya, tetapi kita tidak, saya pribadi tidak khawatir. Karena hamba beriman, karena hamba berakidah, karena hamba ikhtiar melakukan sesuai dengan niat baik. Ya, Allah tidak sia-siakan orang-orang yang memang berjihad di jalan Allah. Hanya saja metodologinya, pendekatan secara adat, pendekatan secara budaya, yang rujukannya tetap Al-Quran nol kain dengan as-sunnah. Itu kekuatannya ya. Nah, ini lagi di apa namanya? Tuh lagi di Serpong ini tuh. Oh bentar, dibalik dulu kameranya. Tuh, ini bukan di Kota Padang, bukan di apa. Nah, itu bisa saudara-saudara lihat tuh WTC itu ya. Oh, yang pernah ke Serpong mungkin tahu hal ini. Tuh WTC. Bisa saudara-saudara lihat. Nah, itu WTC itu tuh, ya kan? WTC. Nah, ya udah, begitu aja. Nah, begitu ya guys. Hamba orang yang peduli adat dan budaya, bukan basa-basi. Ya, hamba saksikan sendiri ke lapangan hal-hal keruh dan kusut. Ya, dan hamba menerima pengaduan perebutan ulayat tanah oleh oknum-oknum yang disebutkan di atas tadi. Jadi hamba menerima pengaduan. Ya, hubungi 0821 7904 573 kali. Nah, jadi kalau hal keruh dan kusut di wilayah masing-masing sesama keturunan Minang atau di kenagarian masing-masing, bahkan dalam kehidupan keluarga masing-masing pun realitanya kita seperti apa, raso badusana itu nan terwujud. Nah, kalau seorang di Serpong, seorang di Jawa, tidak diragukan lagi rasa rindunya, rasa bersaudarasananya, rasa ingin ketemu tidak diragukan lagi. Ya. Dan saya juga tidak ragu-ragu mendatangi Sumbar. Nah, kembali kita ke cerita barusan. Hal-hal keruh dan kusut itu sebelum kita melihat kehidupan masyarakat, sebelum melihat kehidupan tetangga ya. Ya. Coba kita sama-sama melihat lebih dalam. Pakai perasaan. Pakai batin. Coba dilihat hubungan silaturahmi, misalnya kita beradik kakak nih. Nah, bagaimana komunikasi sesama kita? Itu kita sudah tahu banyak yang keruh dan kusut. Nah, ya di rumah sendiri itu, keturunan sendiri, satu nenek atau satu kakek, itu ribut, tidak ada ujung pangkal. Ya, ada yang sudah sampai wafat, nggak ada yang benar, nggak bisa memaafkan, yang salah juga nggak bisa lagi minta maaf setelah jalan kan. Nah, oh ngantuk. Nah, begitulah realitanya di kampung maupun di kota. Jadi rasa badusana, rasa muslim bersaudara itu yang memang lama-lama memang sengaja digerus oleh roh jaringan oligarki. Ibarat majelis, untuk membubarkan majelis yang ini yang itu, dia bekerja sama dengan
majelis yang ini itu juga gitu loh. Jadi dia cuma terima enak aja, ngadu orang aja kerjaannya. Itu petugas sekarang banyak kayak gitu. Nah jadi di kampung nanti mudah-mudahan ketemu sama Pak Des ya, di kampung banyak atau di rantau ya, si Denny ketemu di rantau sama Denny sama Hengki, Onjo apa dan lain-lain ya yang masih bertahan di Jakarta. Salut ya, cuman Mbak Alhamdulillah, maaf Mbak jika ada yang mengizinkan. Udah mulai ngantuk nih, keliangan. Baik, jadi intinya sampai ketemu lagi lah di Sumbar. Tapi mohon maaf ya, pulang ke Sumbar dari Serpong ini hamba bersama keluarga dalam keadaan liburan. Jadi tidak ada dulu cerita menanggapi pengaduan ini itu, tidak ada dulu rencana untuk itu ya, dipending. Hamba hanya fokus jalan-jalan membawa istri dan anak keliling Sumbar ya, karena pihak istri yang berdomisili di Pariaman itu sangat banyak ya. Kalau hamba sendiri terus terang, di pihak keluarga hamba sendiri, hamba sudah mulai malas mendatangi ya, seperti hamba ke Jakarta kemarin malas kemana-mana. Jadi dari tadi kita bicara bagaimana keadaannya silaturahmi kita di keluarga kita sendiri, satu ayah satu ibu. Kalau bagi saya sudah tidak heran. Jadi sama saya jangan sok paten, sok cihui, sok suci, jangan. Saya tahu realita keluarga masing-masing, satu ayah satu ibu beradik kakak itu saya tahu bagaimana persis hubungannya, bagaimana tidak dinamisnya ya, karena di keluarga sendiri saya sendiri pun begitu. Nah itu kandung satu ayah satu ibu. Nah mengenai hubungan satu suku satu dato, udahlah nggak usah cerita itu sekarang. Nah makanya saya ke Jakarta juga malas, banyak gitu kan yang di Jakarta. Sok cihui, sok paten, dilihat ke dalamnya bobrok. Itu baru kita bicara pribadi. Nah, lalu bicara kenagarian, hamba memang penekun dinamika kenagarian. Makanya 19 kota, 19 kabupaten, saya kumpulkan isu, saya saksikan efek, saya tentukan kasus. Makanya saya mulai menerima pengaduan. Ke realita 19 kota, 19 kabupaten saya menyaksikan langsung. Nah begitu. Jadi, dan saya lihat juga responnya saya selama sebulan kemarin di Sumbar. Saya kumpulkan satu grup WA, sampai hampir saya kosongkan lagi. Ya, selama saya di Sumbar itu, mulai banyak yang mangkir, mulai banyak yang pendusta ya. Grup WA sudah mulai saya kosongkan dari sekian ratus, hanya sisa sekarang yang ada nama. Ada kira-kira 60-70 lah. Dan itu pun mau saya kosongkan. Karena apa? Tidak ada peduli adat dan budaya. Dari mana buktinya tidak ada peduli adat dan budaya? Dia tidak ada mendukung pendanaan orang yang berjuang adat dan budaya. Sementara dipercayakan kepada dia urusan tidak tuntas pula, dia tidak mengerti adat dan budaya. Nah, tapi kalau di besos, kalau di kegiatan di masyarakat, euforia, seremonial, ya, pencitraan, yang ada keuntungan materi kepada dia. Oh, dia tampil sok ciri sok paten. Nah, di saat saya ajak dia orang-orang di Sumbar itu berdialog secara teknis, secara terpola ya, secara tersistematis, secara kurikulum, ini saya jelasin.
kurikulum adat, budaya, adab, dan agama. Per kurikulum dibahas secara sejarah, manawi, hukum, manajemen. Menjawab pertanyaan saya saja pada pelintat-pelintut. Dia katanya peduli adat, katanya peduli budaya. Saya mintalah contoh kepada dia. Peduli hal adat di dalam perkara apa? Tolong dijawab, saya bilang. Minimal bikin 4 contoh perkara adat. Nah, lalu perkara budaya, saya bilang, kuatkah dasarnya? Kuat, kata dia. Nah, silakan ditulis. Apa undang-undangnya, apa kepresnya, apa permen, apa pergub, perbub, ya. Dia tidak paham. Dia tidak paham. Dia tidak paham sedang mengurus perkara budaya. Dia tidak paham apakah sedang mengurus perkara adat. Dicampur aduk semua sama dia. Apalagi kalau kita bicara sejarah dengan satu koridor kosakata ini, kosakata adat, kosakata budaya. Dari kosakata adat dulu dibahas secara sejarah, manawi, hukum, manajemen, awam. Nah, di saat saya dirantau, macam-macam bahasanya. Saya datangi ke masing-masing titik kota, 9 titik kota kabupaten ibarat ditelan bumi. Sok Paten, sok Cihui, peduli adat dan budaya. Saya share nomor rekening publik. Tidak ada yang menyumbang. Tidak ada yang mendukung. Apakah keliling Sumbar itu kepentingan saya pribadi? Kan tidak. Apakah saudara-saudara dipikir saya pulang ke Sumbar itu demi kita yang hidup sekarang? Demi kepentingan antum sekalian? Tidak juga, jangan salah sangka. Saya peduli adat dan budaya adalah terhadap amal jariah leluhur. Saya peduli adat dan budaya adalah untuk persiapan landasan. Dalam hal apapun perlu landasan bagi keturunan yang mendatang. Apakah saya peduli dengan antum sekarang? Tidak. Ya, saya tidak peduli. Hanya kasih sayanglah yang membuat saya masih ingin datang ke Sumbar atau Minangkabau tersebut. Ya. Jadi tidak gampang. Nah, begitulah ya guys. Tidak gampang. Tidak seperti yang saudara-saudari kira. Ya, tidak seperti yang saudara-saudari kira. Saya ini melakukan sesuatu. Ya. Jangan dikira saya sesuai anggapan saudara-saudari masing-masing. Ya. Saya rasa saudara-saudari paham. Paham ya. Nah, begitulah. Saya rasa saudara-saudari paham apa yang saya maksud. Jadi saya tidak banyak-banyak cerita lagi, saudara-saudari, tinggal saudara-saudari mempelajari dan tidak perlu juga saya telepon saudara-saudari masing-masing.
Tidak perlu. Cukup saudara-saudari pelajari konten channel YouTube ini. Ya. Ingat. Ingat ya. Apapun yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Kalau kita tidak peduli terhadap seseorang, maka seseorang tidak akan pernah peduli kepada kita. Jika kita banyak berjanji bohong, PHP, suatu saat akan menerima imbalannya. Apa yang terjadi? Kalau menjadi seorang yang PHP, ya banyak orang yang terzolimi, maka akan susah sendiri dan masa tuanya sangat sengsara, tidak ada yang merawat. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak peduli dengan sesama? Ya, tidak peduli dengan dalam kehidupan sehari-hari terhadap seseorang. Jika tidak peduli, apa yang kira-kira yang akan kita terima? Suatu saat jika terjadi kebuntuan hidup, suatu saat jika ada kepentingan, atau ada keperluan, ya, orang tidak akan mengabulkan, orang akan perhitungan. Karena apa? Karena Anda itu orangnya egois. Atau karena seseorang itu orangnya egois. Nah, maunya kayak ilmu sabit. Maka orang akan mulai ngerem. Orang juga mulai akan perhitungan. Karena dalam hidup ini sangat diperlukan take and give. Ya, take and give. Bahkan antara makhluk dengan ciptaan pun begitu. Ya. Tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri, kawan. Ya. Allah Ta'ala ingin dikenal, makanya Allah menciptakan sesuatu. Makanya Allah menguji ciptaannya. Kenapa? Karena ingin dipuji, karena ingin diperhatikan, karena ingin melihat rasa syukur. Take and give juga namanya. Nah, jadi bagaimana hubungan sama manusia? Tentu saja sangat diperlukan take and give. Nah, saat seseorang egois, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Setelah orang tahu, orang tidak akan mau lagi, berugi-rugi. Give selalu, tanpa ada take, orang tidak akan mau lagi. Ya. Jadi itu sementara cukup.